Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu!
saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korban, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korban, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Shalom, Koko Cici. Ayo, kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan. Mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan di saat sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah di saat sore hari ini, bersama-sama kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Di sore hari ini kami bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu senantiasa menolong dan memimpin kami. Kami juga berdoa bersama-sama mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Kiranya kasih karunia-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau berkenan memberkati dalam setiap ibadah kami. Dan kami serahkan ibadah kami sampai akhirnya nanti dalam tuntunan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita
boleh bersekutu dalam ibadah saat ini. Ajar kami untuk mengerti semua rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan ajar aku mengerti, dengan rela ku menerima
melalui semua perkara. Kau bentuk aku sempurna. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu, Bapa. Ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Hanya Engkau Allah yang kami percayai dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya jemput kita semua berdiri. Kami rindu selalu ada di hadirat-Mu ya Bapa. Bagai Raja Wali, Engkau membawa kami terbang tinggi melintasi awan bersama-Mu. Amin. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari nyanyikan kembali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Amin. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam melintasi badai kehidupan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak
duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami balas segala berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Kami hanya ingin menyerahkan segenap hidup kami untuk mengabdi dan melayani Engkau Bapa. Haleluya. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin mengabdi kepada Engkau ya Bapa. Layakkanlah kami Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami, kelemahan kami, ketidaktepatan kami Tuhan dalam melakukan setiap kehendak-Mu. Mari Tuhan, di tengah ibadah kami ini,
kami rindu mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Rubah cara berpikir kami, mindset kami ya Bapa. Hingga ini benar-benar membuka pikiran kami, hati kami. Hingga kami tindak lanjuti lewat keberadaan hidup kami. Kami menggulirkan perjalanan hidup kami, kekristenan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang kembali kita dapat bertemu di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai manusia, kita sebagai manusia tidak bisa tidak harus menghadapi realitas kekekalan setelah kematian kita. Semua manusia pasti menghadapi namanya realitas kekekalan. Seharusnya realitas ini menggetarkan kita, menakutkan kita. Kenapa? Sebab di balik kematian, manusia harus menghadap pengadilan Kristus. Semua manusia pasti kita akan menghadap pengadilan tata Kristus. Pengadilan Allah artinya saat di mana seseorang memperoleh keputusan dari Allah, keputusan dari Kristus, yaitu apakah dia diperkenankan masuk ke dalam kemuliaan kekal, atau dia terbuang ke dalam kehinaan kekal. Wow, menakutkan Bapak Ibu. Menakutkan sekali. Ini harusnya menggetarkan kita sebagai orang-orang percaya. Kita patut merenungkan hal ini agar ada kegentaran dalam jiwa kita. Tetapi jika kita merespon kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hal itu tidak lagi menjadi suatu kegentaran bagi kita. Amin. Karena kita sudah menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam perilaku kita sehari-hari. Dan untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, arah perjalanan kekristenan kita ini harus benar. Harus benar dan tepat. Dan bila kita menyimpang apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, maka pasti kita akan meleset. Melesetnya ini sangat-sangat fatal. Sangat-sangat fatal bagi kita. Tetapi jika kita seseorang yang baru belajar membenahi diri kita, maka kegentaran terhadap realitas ini menciptakan perasaan krisis. Menciptakan perasaan krisis. Perasaan krisis di mana seseorang menjadi cemas dan takut menghadapi realitas pengadilan Kristus. Tetapi realitas ini, kecemasan ini, ketakutan ini, yang baik, suatu hal yang baik, yang positif, yang kudus, bagaimana kita akan menggerakkan kekristenan kita, kebenaran yang kita sudah pelajari, yang kita sudah dapat lewat setiap pemberitaan firman Tuhan, lewat kita belajar dari firman Tuhan, maka kita gulirkan itu menjadi suatu perasaan yang krisis.
Tetapi ini sangat bagus bagi kita kalau kita memiliki kondisi seperti ini. Fakta yang ada Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta yang ada kita temui. Banyak orang tidak peduli mengenai kondisi seperti ini. Bagaimana kekristenannya di hadapan Tuhan. Ya, begitu banyak kita melihat. Mungkin kita juga pernah mengalami bagaimana kehidupan kita. Walaupun notabene kita sebagai orang percaya. Apakah kita sudah menjalankan kehidupan kita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya dan sekarang kepada kita? Apakah kita masih mencari kesukaan kita, kesukaan kedagingan kita, kesukaan duniawi kita? Atau kita mencari apa yang berkenan kepada Allah, kesukaan Allah? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menjalankan kehidupan kita ini. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita mau mencari kesukaannya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita baca, kita buka di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kebanyakan orang termasuk kita merasa sudah hidup wajar sebagai manusia. Artinya sudah menjadi orang Kristen yang baik-baik saja. Mungkin ditambah lagi kita sudah aktif di dalam pelayanan. Kita sudah aktif mungkin berbicara mengenai Tuhan. Bahkan kita sekalipun seorang rohaniwan. Tetapi itu tidak menjamin Bapak Ibu. Itu tidak menjamin. Itu tidak menjamin apakah kita sudah berjalan di track-nya Tuhan Yesus. Padahal yang harus kita persoalkan bagi kita setiap orang percaya adalah apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus perkarakan ini. Sungguh-sungguh selama kita masih bernafas di bumi ini Bapak Ibu. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang benar, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Ini yang harus kita persoalkan dan ini harus menjadi hangat dalam kehidupan kita. Persoalan yang hangat dalam kehidupan kita. Pergumulan kita harusnya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah menyaksikan atau menonton tepatnya tatkala Panglima TNI berkunjung ke satuan markas prajurit. Kunjungan beliau ini tidak terjadwal, artinya dadakan. Saat beliau sampai di pintu pagar dan masuk ke dalam halaman kesatuan markas prajurit tersebut, tiba-tiba bel ibunya kan, teng 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 teng. Wah, dilihatnya Panglima TNI turun dari mobilnya. Itu pasukan prajurit yang mungkin baru turun dinas, baru beristirahat di rumahnya atau di asramanya, tiba-tiba berhamburan keluar menuju ke lapangan. Dalam hitungan menit, saya berpikir 5 atau 6 menit, semua pasukan prajurit siap dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Panzer, tank, semua siap. Standby menunggu perintah dari Panglima TNI.
Coba kita kaitkan dengan 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang keempat saya akan bacakan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Begitu prajurit melihat bunyi bel dan panglima TNI ada di lapangan, mereka standby di lapangan. Nah, kita yang mengaku laskar Kristus, prajurit Kristus, apakah tindakan kita seperti tindakan prajurit yang dikunjungi oleh panglima TNI, yang sigap dalam situasi kondisi apapun, setia, taat, menunggu arahan dan perintah dari panglima TNI. Tadi kita baca 2 Timotius 2 ayat keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita? Kita pasti akan menyebut Tuhan Yesus. Amin. Tetapi apakah kita masih memusingkan perkara-perkara duniawi, masalah-masalah penghidupan? Kalau menurut ayat ini, kita pasti tidak berkenan. Amin ya Bapak Ibu. Wah, berat Bapak Ibu. Firman Tuhan ini berat. Saya menyampaikan kebenaran ini, aduh, bergumul Bapak Ibu, bergumul, aduh, masih jauh. Masih jauh, tapi kita tetap berjalan. Kalau tetap kita berjalan di on the track Jesus way, on the track of the Jesus way, maka kita pasti finishnya menuju kepada kemuliaan kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Perlu kita sadari Bapak Ibu, bahwa iblis juga tidak tinggal diam. Dia pasti menggunakan strategi akal bulus bagaimana menggoda kita. Bagaimana mengganggu iman percaya kita, pasti ada. Apapun itu persoalannya. Karena dia seperti singa yang mengaum mengintai. Apakah kita tetap berjaga-jaga atau tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perjuangan apa yang kita lakukan sekarang ini? Yang mengaku orang Kristen yang benar. Pergumulan apa yang kita sudah lakukan atau kita sekarang perkarakan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih memusingkan perkara-perkara penghidupan? Ingat Bapak Ibu, irama hidup manusia yang salah, membuat napas perjuangannya juga pasti salah. Irama hidup manusia yang salah pasti membuat napas perjuangannya juga salah. Dan memang pada umumnya napas perjuangan kita mungkin masih salah sampai dengan saat ini. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau berubah. Kita mau bertobat selagi kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Ingat Bapak Ibu, perjuangan hidup kita yang salah bukan hanya napas perjuangan kita yang salah saja, tapi berdampak kepada kekekalan, kebinasan kekal. Menakutkan Bapak Ibu. Betul? Menakutkan. Walaupun kita pintar membungkusnya dengan pelayanan, kita aktif dalam komunitas di mana kita berada. Kalau kekristenan kita tidak di jalannya Tuhan, tidak menempatkan Tuhan di posisi utama kita, menempatkan Tuhan sebagai komandan kita,
maka pergumulan kita, perjuangan kita pasti akan salah atau tidak tepat. Rasul Paulus berjuang, bergumul untuk supaya berkenan kepada Tuhan. Kata berkenan ini Bapak Ibu, di dalam teks aslinya diterjemahkan selain menyenangkan, juga berarti diterima dengan baik. Ada orang Kristen yang yakin bahwa dia diterima Allah seperti saya dulu. Yang rajin ke gereja melayani pekerjaan Tuhan, mungkin berkhotbah, memberikan hidupnya di dalam pelayanannya. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau itu tidak menyenangkan hati Tuhan, maka itu pasti tidak berkenan kepada Tuhan. Itu meleset Bapak Ibu. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Yang sudah memberikan teladan. Bagaimana dia berjuang. Melepaskan apa yang ada padanya. Miliknya dianggapnya sampah. Dibuangnya itu. Tidak ada artinya selain bertumbuh mengenal Kristus. Amin. Ini Bapak Ibu yang harus menjadi perjuangan kita. Perjuangan kita. Bapak Ibu di pandemi COVID ini kita ada mengenal istilah komorbid ya. Komorbid. Komorbid itu adalah penyakit bawaan atau penyakit penyerta. Bagi pasien COVID yang memiliki komorbid ini akan mempengaruhi penyakit COVID-nya itu, memperparah kondisinya. Dan bisa ini akan mengakibatkan kematian. Nah, kalau kita mengaku orang Kristen, belum tentu kita sudah selamat. Walaupun kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kenapa kita masih memiliki komorbid? Komorbid yaitu kodrat dosa kita. Watak dosa kita. Karakter kita masih duniawi. Ini yang harus kita berjuang. Supaya kodrat dosa kita berubah menjadi kodrat ilahi. Ini Bapak Ibu, masalahnya di sini. Jadi kalau kita sudah merasa, sudah melayani, ditebus oleh darah Tuhan Yesus, masih ada watak dosa kita. Ada karakter kita, ada kodrat dosa kita yang masih ada di dalam diri kita. Ini yang belum hilang. Ini yang harusnya kita berjuang bagaimana kodrat dosa kita menjadi kodrat ilahi. Amin. Inilah perjuangan kita Bapak Ibu. Inilah perjuangan kita. Saya akan tutup dengan 3 ayat tepatnya. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ke-18. Saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari kita perkarakan kekristenan kita. Apakah sudah benar? Jangan kita memperkarakan hal-hal yang tidak penting, hal-hal duniawi, hal-hal penghidupan kita sebagai manusia. Yang mana itu akan berakhir suatu saat nanti. Tetapi kita perkarakan manusia batinia kita. Karena ini sampai ke abadian. Mari Bapak Ibu. Kita periksa, kita introspeksi diri kita. Apakah kekristenan kita sudah benar?
atau kita masih mau berjalan suka-sukanya kita. Mari, selama kita masih diberi nafas, selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau bertobat untuk memeriksa hidup kita. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kami akhiri ibadah ini, satu hal yang perlu kami ingatkan buat semua kita, bahwa mulai minggu depan, tepatnya tanggal 6 Juni 2021, ibadah raya kedua yang kita selenggarakan seperti jam ini, jam 16.00, mulai minggu depan tepatnya tanggal 6 Juni, dimajukan 1 jam menjadi jam 15.00. Sekali lagi Bapak Ibu yang biasa join ibadah raya kedua, jam 16.00, mulai minggu depan, tanggal 6 Juni 2021, kita majukan 1 jam di jam 15.00. Bapak Ibu tolong sampaikan kepada keluarga kita, sahabat kerabat kita, untuk sama-sama kita join dalam ibadah yang kami selenggarakan secara langsung. Jadi ibadahnya kami serahkan live streaming mulai minggu depan jam 15.00. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dengan apa aku balas? Katakan pujian ini bagi Tuhan. Balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan, kami dengan sungguh menyerahkan hidup kami, segenap hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Terima kasih Tuhan, dengan sungguh kami mau mengabdi padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan sore hari ini. Kami sudah menyembah-Mu, menyanyi bersama, kami berdoa. Kami sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang memberkati kami. Tuhan tolong. Untuk kami bukan hanya mendengar, mengerti, memahami kebenaran ini, tapi dengan sungguh kami mau hidupi dalam keseharian kami. Kami menyadari dengan penuh bahwa siapapun kami, setiap kami pasti akan menghadapi yang namanya pengadilan Kristus. Biar kegentaran itu kami bangun sejak jauh-jauh hari, sejak hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah ada di akhir ibadah ini Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, biar Engkau layak memberkati kami. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita mau terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran gak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu.